Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Herawati, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Subang dengan NPM E1A230035. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan civic education melibatkan berbagai perspektif dan tujuan yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jawaban atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara keseluruhan, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya terdidik secara akademis, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berpartisipasi aktif, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu bab 2 memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia melibatkan pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai elemen yang membentuk jati diri Indonesia. Identitas nasional mencakup aspek-aspek budaya, sejarah, nilai-nilai, dan simbol-simbol yang menjadi ciri khas dan pembeda Indonesia dari bangsa lain. Hal ini penting untuk memperkuat rasa kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap berpegang pada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersamaan merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Lalu, bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut C. F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Warga negara menjadi salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang dalam hubungan antara warga negara dan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Kemudian, bab 5 yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tataran norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum. Pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya sekadar hak dasar tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi perwujudan dari nilai cinta tanah air dengan semua aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Wawasan nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila dan juga mempertimbangkan konsep geopolitik,
Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah didasarkan pada pemikiran filosofis yang mencakup Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu negara dan harus dibina secara dini, terus-menerus dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa yang lain. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Unsur-unsur yang semula terpisah. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagian setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai satu tujuan yang diharapkan. Dari bab-bab yang sudah saya uraikan dapat disimpulkan dari uraian bab-bab yang sudah saya jelaskan, isi dari buku pendidikan kewarganegaraan ini membahas mengenai komitmen Indonesia dalam membangun karakter dan kesatuan nasional dengan Pancasila sebagai landasan utama. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengembangan potensi individu dalam aspek spiritual, kepribadian, dan kecerdasan, tetapi juga menekankan pembentukan moralitas yang adil, beradab, dan mendukung prinsip kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang dipelajari mencakup pemahaman tentang identitas nasional, ideologi bangsa, struktur negara, konstitusi, hak asasi manusia, demokrasi, serta wawasan Nusantara dan integrasi nasional. Semua ini adalah langkah konkret untuk memastikan Indonesia memiliki ketahanan dan integritas nasional yang kuat di tengah dinamika global saat ini. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.